Bapak akan menyampaikan materinya ya. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Pada saat melakukan kebugaran jangan terlalu dipersekali anak-anak ya. Oke. Klasifikasi kebugaran jasmani menurut Organisasi Kesehatan di seluruh dunia diartikan sebagai berikut. Sehat. Sehat adalah terbebasnya tubuh baik fisik maupun mental dari segala penyakit. Itu dia, sehat. Bugar. Bugar adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal dan masih mempunyai cadangan tenaga tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Itu dia. Di sini ada 3 hal ya anak kelas 7 ya. Ada 3 hal penting dalam kebugaran jasmani. Nah, di sini sudah buat ya. Yang pertama, fisik. Fisik berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Itu dia. Yang berikutnya, fungsi organ. Fungsi organ berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru atau pernapasan. Respon otot. Respon otot berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh setiap orang berbeda-beda, tergantung sifat tantangan fisik yang dihadapi. Oke, anak kelas 7 perhatikan. Di sini sudah Bapak buat juga ya. Terdapat 10 unsur komponen penyusun kebugaran jasmani. Oke, yang pertama, kekuatan atau strength. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Yang ketiga, daya otot atau muscle power. Yang keempat, kecepatan. Yang kelima, daya lentur atau flexibility. Yang keenam, kelincahan atau agility. Yang ketujuh, koordinasi atau coordination. Yang ke-8, keseimbangan atau balance. Yang ke-9, ketepatan atau accuracy. Yang terakhir, reaksi atau reaction. Itulah 10 unsur komponen penyusun kebugaran jasmani. Oke. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Bentuk latihan kekuatan: squat jump, melatih kekuatan otot tungkai dan perut. Push up, melatih kekuatan otot lengan. Sit up, melatih kekuatan otot perut. Itu dia latihan-latihannya. Oke, anak kelas 7. Kita masuk yang kedua, daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuh seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Di sini sudah Bapak buat ya contohnya ya. Contoh latihan yang manfaatnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ini dia. Lari 2,4 km. Lari 12 menit. Lari naik tangga dan turun bukit. Itu dia. Naik tangga, turun tangga, atau turun bukit. Itu dia. Yang ketiga, daya otot atau muscular power. Daya otot disebut juga daya ledak otot atau explosive power, adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Macam-macam latihan yang digunakan. Oke, perhatikan anak kelas 7.
Vertical jump untuk melatih daya ledak otot tungkai. Front jump untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai. Sit jump melatih daya ledak otot tungkai dan paha. Itu dia untuk khusus untuk anak yang kelas 3, yang nomor 3. Yang nomor 4, kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50 sampai 200 meter. Oke, sama itu dengan sprint ya. 50 sampai 200 meter ya. Biasanya sprint 100 meter, 200 meter, 400 meter. Ini 50 sampai 200 meter ya. Oke, yang kelima, daya lentur atau flexibility. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh latihan yang dapat melatih daya lentur adalah senam, yoga, renang. Mungkin adalah tubuh mungkin waktu di sekolah senam ya, sama renang ya. Mungkin Bapak Ibu atau guru olahraganya membawa renang pas anak kelas 7 ya. Oke, itu dia latihan yang dapat melatih daya lentur. Itu dia. Kita masuk ke yang keenam. Kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Olahraga yang membutuhkan kelincahan diantaranya yaitu sepak bola dan bulu tangkis. Bentuk latihan kebugaran jasmaninya dengan lari zigzag. Nah, khusus anak kelas 7 yang suka bola pasti tahu ini ya, lari zigzag ya. Dan naik turun anak tangga. Ini dia untuk melatih kelincahan. Oke, anak kelas 7, kita masuk yang ketujuh ya, koordinasi atau coordination. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Bentuk latihannya yaitu dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat dan juga konsentrasi yang tinggi. Itu dia, konsentrasi tinggi, jangan berhayal ya kelas 7 ya. Oke, kita masuk yang berikutnya ya, ke-8, keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh yang baik. Senam dan loncat indah merupakan olahraga yang mengandalkan keseimbangan. Keseimbangan bisa dilatih dengan beberapa macam latihan sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. Oke. Yang berikutnya yang ke-9, ketepatan atau accuracy. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Seperti permainan olahraga bowling, memanah. Salah satu latihan untuk melatih ketepatan yaitu melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Seperti main bola basket ini ceritanya anak kelas 7 ya. Yang ke-10, reaksi atau reaction. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar, tangkap bola. Itu dia latihannya. Berikut ini 10 manfaat yang diperoleh dari kebugaran tubuh ya. Di sini sudah buat 10 ya. Meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Itu dia yang pertama, manfaat kebugaran ya. Oke, Bapak akan bacakan yang berikutnya. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energi ya. Yang ketiga, kemampuan memiliki pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Jadi yang ketiga. Yang keempat,
memiliki respon tubuh yang tepat. Gitu ya. Yang berikutnya, mengurangi risiko obesitas. Nah, mungkin ada anak kelas 7 yang obesitas ya. Obesitas itu yang gemuk ya, anak kelas 7 ya. Nah, bisa mengurangi risiko obesitas ini. Yang berikutnya, mencegah penyakit jantung. Nah, makanya anak kelas 7 jangan lupa ya. Ini mencegah penyakit jantung. Yang berikutnya, menurunkan tekanan darah tinggi. Iya. Yang berikutnya, mengatasi depresi. Yang berikutnya, meningkatkan energi. Nah, ini dia. Yang terakhir adalah terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos.